Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berjumpa lagi dengan saya Ahmadi. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya. Sebelumnya kita bahas tentang season, dan kali ini kita akan coba bahas tentang cookies. Sebelumnya kita lihat materi secara teoritik dulu. Seperti halnya season, cookies juga merupakan sebuah konsep penyimpan informasi user. Hanya saja jika season tempat penyimpanannya berada di sisi server, sedangkan cookies berada di sisi klien. Jadi oleh karena itu, konsep cookies baiknya jangan digunakan untuk penyimpan informasi login user seperti username, password, dan sebagainya. Selain user bisa melihat informasi yang disimpan, user juga bisa mendisable cookies itu sendiri. Jika cookies itu disable, maka program yang mendapatkan cookies tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Cookies sendiri biasanya dipakai dalam aplikasi shopping chat, kan? Bisa digunakan untuk menyimpan sementara produk-produk yang dipilih oleh pengunjung. Sama halnya dengan season, cookies ini ada 3 proses yang dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan cookies, yang kedua adalah pemeriksaan cookies, yang ketiga adalah penghapusan season cookies. Itu adalah proses-proses yang bisa dilakukan. Perbedaannya adalah informasinya disimpan pada sisi klien atau browser. Itu kalau cookies. Digunakan untuk apa biasanya? Yang pertama adalah untuk mengenali user. Apakah user itu pernah login atau pernah mengunjungi halaman-halaman tertentu pada web browser. Nah, itu maksudnya itulah mengenali user. Yang kedua adalah shopping cart, keranjang belanja, di mana kita biasanya sering mengunjungi website e-commerce, ya, e-commerce dan lain sebagainya. Ketika itu kita biasanya sering memasukkan barang ke dalam keranjang belanja. Nah, itu teknologi yang digunakan adalah cookie. Salah satunya adalah cookie. Jadi dia akan kesimpan, dia akan akan dibentuk dulu, akan disimpan dan akan diperiksa, serta akan tergantung kita nanti penghapusan seperti apa. Itu pada keranjang belanja. Yang ketiga selanjutnya adalah personalisasi atau preferensi perilaku seorang user. Contohnya, tanpa sadar setelah mengunjungi online shop, ya, atau e-commerce dan lain sebagainya, ya, lalu kita masuk ke halaman Facebook, tanpa kita sadari barang-barang yang pernah kita kunjungi, yang kita klik atau kita masukkan keranjang belanja, itu akan tampil di halaman homepage dari Facebook milik kita. Coba kalian perhatikan, itu ada iklan contohnya. Kalau kalian shopping shop tentang pakaian, tentang elektronik dan lain sebagainya, itu tanpa kita sadari dia akan muncul ke halaman Facebook atau halaman-halaman yang lainnya. Yang kedua, biasanya kalau kita sering mengunjungi halaman YouTube, nah itu akan ketika kita buka video, salah satu video, nah itu biasanya di sidebar kanannya akan tampil rekomendasi yang cocok sesuai dengan video yang sering kita buka. Nah, itu adalah pemanfaatan atau digunakan untuk apa itu season. Karena disimpan di sisi browser dan klien dapat memanipulasi, hal tersebut dapat menjadi celah keamanan. Jadi kita harus hati-hati dalam pemanfaatan cookies tersebut. Karena apa? Ya, cookies itu kan posisinya di sisi browser. Nah, siapapun bisa mengakses, siapapun bisa memanipulasi data tersebut. Jadi kita harus benar hati-hati cara menggunakan season. Ya, dibanding cookies dapat digunakan melengkapi fitur login. Jadi tadi dengan season, ya, dengan season kita bisa diimplementasikan kepada sebuah fitur login. Nah, cookies itu bisa disandingkan dengan season. Maka sering digabungkan dengan season dan cookies. Ya, kalau season itu berada di sisi server, sedangkan cookies berada di sisi klien. Jadi biasanya kalau di fitur login itu ada yang namakan fasilitas remember me atau ingatkan saya. Itu biasanya ada di posisi di bawah username dan password yang digunakan. Jadi itu digunakan agar user tidak melakukan login berulang-ulang. Dibuat untuk memberikan kenyamanan atau kemudahan pada user asalkan menggunakan device, laptop, HP, komputer itu kita sendiri. Jadi harus diperhatikan juga, jangan sampai nanti kita gunakan komputer di sebarang tempat, kita klik maksudnya remember me atau klik ingatkan saya, sehingga ketika kita keluar dari sistem tanpa kita sadari, mungkin entah mati lampu, entah apa dan lain sebagainya, atau internetnya down jaringannya dan lain sebagainya,
tiba-tiba kita langsung tinggalkan saja seperti itu, maka tanpa kita sadari season dan cookies yang kita bentuk dalam komputer tersebut pada halaman web tertentu, maka dia tetap akan tersimpan, dan pada saat nanti dihidupkan komputernya, maka dia tetap akan bisa masuk. Nah, itu akan sangat berbahaya sekali. Di balik kemudahan tadi itu ada maksudnya ada celah keamanan yang sangat fatal sekali kalau kita tidak pandai dalam menggunakannya. Kecuali kalau kita menggunakan mungkin PC kita sendiri, laptop kita sendiri, ya kan, atau HP kita sendiri, itu tidak menjadi masalah. Jadi kira-kira seperti itu. Selanjutnya, untuk mekanisme cookies ini ditangani oleh sebuah variabel global, namanya adalah variabel cookie. Untuk membuat cookies membutuhkan sebuah function, ya, function untuk dijalankan function tersebut, ya. Function tersebut namanya fungsinya adalah set cookie, ya. Jadi set cookie, ketika di set cookie-nya maka dia langsung otomatis. Cookie itu berlaku selama satu sesi atau sampai komputer di restart. Namun cookie dapat diatur mau berapa lama berlakunya. Itu kalau bedanya cookie dengan season. Kalau season itu berlaku satu sesi atau pada saat browser dimatikan atau restart komputernya. Sedangkan cookie itu bisa kita setting waktunya, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, bahkan sampai kapanpun, atau sampai komputer itu, contohnya browser itu di install ulang contohnya, atau komputernya sampai diinstal ulang selama-lamanya bisa disetting. Maka itu perbedaannya antara season dan cookie tadi. Di samping pertama season itu ada di server, ya, lama waktunya adalah satu sesi. Yang kedua, cookies itu di posisi di klien, namun lama dari cookies ini bisa diatur sesuai yang kita inginkan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Tadi sudah dibilang bahwa cookie itu ditangani oleh namanya variabel super global, namanya adalah adalah cookies. Nah, bagaimana cara membentuk cookies? Yang digunakan adalah sebuah fungsi, ada function namanya adalah set cookie. Cara pembuatannya adalah seperti ini. Kita masukkan set cookie, masukkan key-nya adalah nama, terserah Anda ya, nanti bisa dirubah dengan yang lain. Lalu masukkan value-nya apa, dan ini adalah untuk mengatur berapa lama waktu yang digunakan, lama waktu dari cookie ini berjalan. Ya, lama waktu cookie ini berjalan. Tentunya tetap kita gunakan function time, ya kan? Kemarin kita bahas tentang fungsi time, ya, date dan time. Nah, fungsi time, time ini nanti akan menghasilkan waktu yang telah berlalu dari 1 Januari tahun 1970. Itu awal penggunaan dari sebuah waktu, date dan time pada sistem komputer. Maka waktu yang berlalu sampai saat ini, ya, detik yang telah berlalu sampai saat dari tahun 70 sampai saat ini, itu kita coba ini kita atur setting waktunya selama 1 menit. Oke, selama 1 menit, ya, selama 1 menit kita jumlahkan, maka posisi waktu sekarang kita tambahkan 60 detik ke depan, ya, tambahkan 60 detik ke depan, maka itu waktu akan berjalan selama 60. Ketika lewat dari waktu 1 menit, maka posisi cookies itu akan terhapus secara otomatis. Ya, itu kalau mau kita setting waktunya. Yang kedua, baru kita masukkan nama filenya adalah, nah, di sini di file kedua namanya cookie.2.php, ya. Kita ehukan nama cookiesnya langsung sini. Ya, kita langsung key dari cookies tadi. Ya, sementara yang untuk penghapusannya adalah seperti ini. Ini yang kita tetap gunakan set cookie, key-nya kita masukkan nama, value-nya kita kosongkan, time-nya kita kurangi waktunya selama 1 jam. Ya, 3600 detik. Ya, 3600 detik itu selama 1 jam, ya. Itu coba kita jalankan. Kita coba langsung masuk ke cookie 2, apakah bisa terbentuk apa belum? Nah, dia tidak akan terbentuk, ya.
maka dia harus kita bentuk dulu cookie 1, baru kita masuk ke file yang kedua cookie 2, maka baru kebentuk ya. Nah, kita cek dulu nih, kita inspect halaman sih, kita seperti apa tampilnya. Nah, cara yang ketiga adalah kita hapus nih, klik cookie 3. Ketika kita masuk lagi ke halaman yang kedua, maka dia tidak akan ada lagi, tidak akan tampil lagi seperti itu. Kita cek di sini application. Kita coba bentuk dulu ya. Kita bentuk dulu cookie. Kita cek lokal ini. Nah, ini. Jadi ini cookiesnya masih ada nih. Ya. Cookiesnya masih ada. Nah, nama cookiesnya tadi adalah key-nya adalah nama ya. Untuk value-nya adalah nama saya sendiri di sini. Ya, ini adalah waktu expired-nya. Waktu expired-nya di sini. Ya. Kita cek dulu cookies 2. Ini sudah dibentuk dari cookies 2. Oke. Ketika kita masuk klik yang cookies 3 ini adalah untuk menghapus cookie, maka dia akan hilang di sini. Ya, secara otomatis dia akan hilang di sini. Ya. Coba kita set lagi. Kita masuk kedua. Klik yang kedua, maka dia belum terbentuk cookie di sini. Ketika kita klik lagi yang pertama, maka dia akan terbentuk di sini. Oke. Nah, ini akan berlaku selama 1 menit ya. Ini adalah cookie kedua. Ya. Ini adalah cookie kedua. Kita coba tunggu sampai 1 menit apakah dia masih ada. Karena kita tadi settingnya adalah 1 menit. Kita tunggu dulu ya. Nah, ketika lewat 1 menit, ya kita refresh, dia akan hilang sendiri karena cookies itu kita setting selama 1 menit. Ya, tinggal kita lagi nanti mau settingnya berapa menit lagi di sini. Ya, mau semenit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, sehari, 2 hari, ya 3 hari. Kalau kita mau setting 1 jam, berarti di sini ingat ya, perkalian kita pisahkan, dia dikerjakan terlebih 60 kali 60. Artinya 60 detik dikali 60 menit, maka dia akan dapatkan 1 jam. Ya, ini berarti dia dalam 1 jam, ya dalam 1 jam dia tidak akan hilang di sini. Ya. Nah, terus konsep cookie ini juga, selagi dia masih ada masih ada waktu cookiesnya, ini kita setting 1 detik ya, 1 menit ya. Coba kita bentuk dulu, ya. Kita bentuk, oke, sudah terbentuk ya. Ini coba cek di yang 2. Cek yang 2. Oke. Ini masih ada ya. Nah, kita tutup browsernya. Lalu kita buka lagi browsernya. Selagi waktu belum lewat 1 menit, dia dibuka masih tetap ada ya. Tetapi kalau sudah lewat 1 menit, dia cookiesnya akan hilang. Nah, itu makanya nanti bisa menambahkan fitur login ke dalam sebuah sistem dengan nama biasanya ingatkan saya. Kita klik season 2, apakah masih ada? Cookies 2 maksudnya. Apakah masih ada? Selagi dia belum, nah masih terbentuk ya. Walaupun sudah di close ya, masih terbentuk sampai lewat 1 menit. Seandainya sudah lewat 1 menit, dia secara otomatis akan hilang sendiri. Kita coba tunggu. Nah, ini kalau sudah lewat 1 menit dia akan hilang. Ya, walaupun di sini kita klik cookies, dia akan hilang di sini ya. Jadi kira-kira segitulah untuk penjelasan tentang cookies. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Kalau masih bingung silakan masukkan di kolom komentar di bawahnya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.